apa yang dia kerjakan dengan yang diucapkan itu nggak pernah sinkron. Dari sejak Anies dikenal publik sampai sekarang. Jadi memang Anies tidak bakal berubah menurut saya. Itulah dasar lain atau dasar kedua. Kenapa saya sampaikan, saya meyakini Anies tidak bakal bisa jadi presiden. Karena Anies tidak akan berubah. Ganjar lebih pandai turunkan kemiskinan daripada Anies Baswedan. Hasto PDIP sentil Anies. Padahal dana gedean Jakarta, Anies kena gampar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies, kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Ini kenyataan, ini fakta, ini realita. Terima kasih Anies. Dengan adanya dirimu, kami akhirnya bisa melihat bahwa beginilah jadinya kalau rakyat memilih seseorang, memilih pemimpinnya bukan dari pencapaian kerjanya, bukan dari kemampuan manajerialnya, bukan dari kecakapan strateginya, tetapi hanya dari wajah dan agamanya. Warga yang gak cerdas memang hanya melihat seseorang dari imannya saja. Tapi semua pihak bisa mengendus. Ini adalah bagian dari upaya pejabat Gubernur Heru Budi Hartono memberesi cucian kotor dan peninggalan tumpukan masalah yang ditinggalkan Anies. Kalau hanya mengurus Jakarta yang kecil saja dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, dia gagal. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab mengurus Indonesia yang luasnya luar biasa, penduduknya 270 juta orang. Apa jadinya nanti? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa bakal capres Ganjar Pranowo adalah satu-satunya kepala daerah yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara drastis. Bahkan lebih dari 1 juta kemiskinan berhasil diturunkan. Hal itu disampaikan Hasto merespon sikap Anies Baswedan yang berjanji akan meningkatkan kesejahteraan warga di Desa Selatri, Brebes, Jawa Tengah, yang diklaim Anies sebagai desa miskin tingkat ekstrim. Padahal kemampuan Ganjar dalam menurunkan tingkat kemiskinan justru lebih canggih dibanding Anies, sebab Ganjar bekerja keras dengan anggaran dan sumber daya yang tidak sebesar di Jakarta. Menurut Hasto, hal ini pula lah yang bikin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menunjuk Ganjar sebagai capres yang akan bersaing di Pilpres 2024, sebab Ganjar dinilai punya rekam jejak dan kemampuan memimpin dengan baik. Seperti diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS per 15 Januari 2020, jumlah penurunan kemiskinan tercatat paling banyak ada di Jawa Tengah dibandingkan 33 provinsi lain se-Indonesia. Di peringkat kedua, ada Jawa Timur 56.250 jiwa, disusul Nusa Tenggara Barat 30.280 jiwa. Itu artinya prestasi Jawa Tengah jauh dalam mengurangi angka kemiskinan melampaui DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang masing-masing kota hanya mampu menurunkan 3.250 dan 950 penduduk miskin. Perbandingannya jauh banget. Total warga miskin yang berhasil dientaskan Ganjar selama periode Maret hingga September 2019 sebanyak 63.830 orang. Sementara Anies cuma bisa nyelesain dikit banget, sekitar 3.000 sekian. Bahkan 4 tahun setelah Ganjar memimpin atau per September 2022, jumlah penduduk miskin Jawa Tengah tercatat 3,86 juta. Sementara itu tingkat kemiskinan turun menjadi 10,98%. Secara nominal penduduk miskin berkurang sekitar 100.000 orang selama 4 tahun. Meskipun indeks keparahan kemiskinan di Jawa Tengah tercatat 0,42% pada September 2022, namun berbeda dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan memimpin Jakarta pada Oktober 2017 sampai September 2022. Sebelum dipimpin Anies atau per September 2017, jumlah warga miskin di Jakarta tercatat 393,13 ribu, sementara tingkat kemiskinan tercatat 3,78%.
Pada akhir periode Anies yakni September 2022, jumlah penduduk miskin tercatat 494,93 ribu orang dan tingkat kemiskinan 4,61%. Artinya selama Anies memimpin, jumlah warga miskin di Jakarta bertambah 101,8 ribu. Tingkat kemiskinan bertambah 0,83%. Jadi sangat berbeda jauh dengan capaian Ganjar. Dan itu semakin membuktikan bahwa Ganjar lebih baik dari Anies. Kualitas Ganjar emang tidak perlu diragukan lagi. Ganjar banyak diapresiasi karena telah berhasil menghemat anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah. Sekali lagi, menghemat ya. Birokrasi Jateng era Ganjar yang berjalan baik juga mendapat pujian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta akan dijadikan sebagai role model bagi daerah lain. Kementerian Pertanian menobatkan program Kartu Tani Jawa Tengah menjadi yang terbaik secara nasional. Dari segi implementasi penyaluran, penggunaan hingga manajemen database kartu tersebut, Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah sepakat menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah dari jenjang SD hingga SMA. Kesepakatan ini ditandatangani pada bulan September tahun lalu di depan inisiator program ini, Ganjar sendiri dan KPK yang diwakili oleh Alexander Marwata. Nggak heranlah dengan komitmen itu, Ganjar sendiri dikenal sederhana. Contohnya kebiasaannya duduk di kelas ekonomi jika bepergian menggunakan pesawat udara. Malah pernah ada kejadian di dalam pesawat yang sama, pejabat daerah Jateng lain duduknya di kelas bisnis dan jadi malu sendiri ketika tahu gubernurnya duduk di kelas ekonomi. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung, Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering, Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja, tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi.
Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi, sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering, dan mereka bergantung pada para bohir, atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah, tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta. Seiring berjalannya waktu, satu persatu, bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E. Boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja.
Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?